Citayam Fashion Week kalah sama anak-anak santri. Tepuk tangan dulu dong. Si bapak bilang biasa aja kali. Saya bangga sebagai seorang santri. Di Citayam Fashion Week dibubarkan oleh pemerintah setempat karena yang awal mulanya adalah promosi UMKM biar produk dalam negeri payu. Tapi ternyata cara promosinya lama-lama melanggar norma adat yang ada di Indonesia. Contoh kecil, anak perempuan di Citayam Fashion Week lama-kelamaan cara berpakaiannya malah baju kurang bahan. Masa punya gunung Merapi sama gunung Merbabu ditonjol-tonjolin, punya pusar dikasih celobong udara, pakai rok mini rok pacet maaf belekan buri nyerempet silit buri belekan arep nyerempet silit ngarep. Udah begitu naik motor metaka, SMS maaf silit dan meletak separuh. Angel. Maaf, cara berpakaiannya kalah sama buah di pasar. Sekarang Bu, buah di pasar pada pakai baju. Buah apel pakai baju, buah pir pakai, buah jeruk pakai, buah anggur pakai baju. Tadi saya masuk ke desa Pasir Jaya, saya lihat ada nangka pada jaketan. Gimana saya nggak bangga jadi santri? Orang nangka di Pasir Jaya pada jaketan. Nangkanya siapa tuh tadi? Berada di Pasir Jaya, nangka saja tahu syariat atau aturan, tapi nangkanya kurang beriman. Pertanyaannya, kalau nangka di Pasir Jaya pada jaketan, kenapa nangkane wong wadon ora digrongsong? Maka jangan salahkan Bu. Sekarang bayi pada dibuang di pinggir jalan, banyak bayi pada dibuang di kali, banyak bayi pada dibuang di hutan. Maka dalam kitab Tanbihul Khafili dijelaskan, man aroda ayyakuna ibnuhu aliman fal yukrim al ghuraba. Barang siapa ingin punya anak yang alim, maka hendaklah senang memuliakan orang alim. Kepingin ketularan alim, maka berkumpullah dengan orang yang alim. Kepingin tambah ilmunya, silakan kumpul di majelis taklim, insya Allah. Bocah bayi sekarang banyak dibuang di pinggir jalan. Kemarin 2 minggu yang lalu kejadian, ada anak SMA mahpunten nggih, masih umur 16 tahun, hamil di luar nikah, dan ternyata setelah lahirannya di WC toilet umum dan dibuang di tong sampah. Ketahuan sama tukang bersih-bersih ibu. Walaupun dalam keadaan kritis, bayi dibawa ke puskesmas, kritis gara-gara digerumut semut di tong sampah. Dan ternyata yang ngebuang bayinya anak SMA umur 16 tahun, hamil di luar nikah, dan begitu teganya membuang bayinya sendiri di tong sampah. Bahkan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri pas kemarin nonton TV berita patroli. Ya, tapi kan saya nggak bohongin sampean. Ini bukan cerita hoax juga, orang saya melihat pakai mata kepala. Yang saya heran Pak, 16 tahun kok ngerti-ngerti nih caranya gue ngelebokan nah. Saya aja 27 tahun perawan kaplak. Si mending jujur dan saya mengakui, ketimbang sampean yang ngomong saya perawan kaplak. Mending sadar diri dulu saya. Saya paling tahu ya Qurratul Uyun lah, atau Fathun Nizar. Kitab yang agak vulgar dikit, Fathun Nizar Bu. Ada kitab Qurratul Uyun. Itu udah maaf ya, udah agak cerita intim. Ada yang lebih vulgar namanya kitab Fathun Nizar, kitab cara buka sarung. Yang penting sarung suaminya sendiri, jangan suami orang. Ngarang
Saya pernah tanya sama kiai saya, Allah yarhamal mahfurlah, Romo Kiai Haris Sofa dari Kalibeber Wonosobo. Saya tanya begini, Yai, mohon izin, maaf banget, saya tanya ya, kenapa kalau orang hamil di luar nikah, dia melahirkan dengan tanpa bantuan siapapun, bisa waras selamat normal, bahkan bayinya sehat? Saya cerita merinding, Bu, ya Allah. Kok bisa ya Kiai? Itu bagaimana ceritanya? Kiai saya ngejawab, itu adalah bagian hukuman bagi orang-orang yang berbuat zina. Loh, lahirannya kepenak kok hukuman Kiai? Soalnya kalau memang betul-betul dia sah nikah menurut agama dan pemerintah, maka dia punya tujuan nikah, salah satunya kasratu an-nasl. Tujuan orang menikah salah satunya kasratu an-nasl, ingin meneruskan generasinya. Maka ketika dia hamil, dia akan menjaga kehamilannya. Bahkan ketika melahirkan, dia merasakan sakit yang begitu luar biasa, bahkan taruhannya nyawa. Maka dia mutlak betul-betul sempurna menjadi seorang ibu. Tapi bagi orang yang berbuat zina bahkan hamil di luar nikah, dia persalinan tanpa merasakan sakit karena sebagian imannya telah dicabut. Bukan semuanya, tapi baru sebagian. Sebagian imannya dicabut oleh Gusti Allah sehingga dia melahirkan tanpa merasakan sakit. Dia tidak merasakan menjadi seorang ibu. Maka karena sebagian imannya dicabut, maka dia membuang bayinya begitu tega. Na'udzubillah ini. Maaf bukan, tempat saya masih kampung, Bu. Orang kampung saja kalau nggak dididik agama bisa lepas, Bu, zaman sekarang. Apalagi panjenengan yang hidup di kota. Bukan saya menggurui gitu, tapi mari kita orang tua kudu hati-hati. Kenapa kita orang tua kudu hati-hati? Maaf pun tenan sewu. Ada salah satu keterangan di kitab Nafsaihul Ibad, tapi ini agak sensitif. Ketika seorang bayi lahir dari hubungan perbuatan zina, maka sang bayi ini masuk neraka tanpa hisab. Kenapa bayinya bukan orang tuanya? Karena di dalam keterangan Nafsaihul Ibad ada 10 golongan orang yang merusak martabat orang lain. Dialah yang akan masuk neraka tanpa hisab. Di antaranya mucikari PSK. Malah bukan PSK-nya, mucikarinya, berarti apa ya? Mamahnya apa ya? Maaf, dasarnya rada kasar ya, Bu, maaf ini. Germonya. Germonya, mucikarinya, dialah yang masuk neraka tanpa hisab. Otodidak, nggak usah ditanya apapun, langsung masuk neraka tanpa hisab. Kenapa? Dia telah merusak martabat orang lain. Maaf ya, PSK terkadang ada yang kerja tanpa dia ketahui pekerjaannya, tapi dia dipekerjakan oleh germonya. Orang yang merusak martabat orang lain masuk neraka tanpa hisab. Kenapa kok bayi yang lahir dari perbuatan zina masuk neraka tanpa hisab? Bukan orang tuanya. Ini artinya satu teguran bahwa kita punya anak laki-laki sampai merusak martabatnya anak perempuan yang lain. Dan kalau anak perempuan kita sampai tidak dijaga, takutnya martabatnya yang dirusak oleh orang lain. Berarti ini satu anjuran bahwa kita orang tua betul-betul kudu hati-hati menjaga anak. Sampai-sampai, Bu, di dalam kitab Azkarun Nawawi, kita orang tua tanggung jawabnya begitu besar. Jangankan mendidik seorang anak, sampai memberi nama anak yang baik adalah tanggung jawab dan kewajiban, bukan sunnah, tapi kewajiban. Kewajiban orang tua memberi nama anak yang baik. Apa dasarnya? Dalam kitab Azkarun Nawawi, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Bahwa ternyata kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan nama bapaknya. Jadi binti itu nggak mungkin ketinggalan. Jadi nama bapak akan muncul di jidat kita masing-masing. Walaupun ibu yang melahirkan kita, tapi nama bapak akan muncul di jidat watuk. Watuk cara kenapa? Watuk. Jidat kening. Akan muncul nama bapak kita, bahkan diundang dipanggil namanya dan nama bapaknya. Contoh, Sartini binti Sartono.
Mama. Fa ahsinu asma'akum, maka perindahlah nama anak kita. Bahkan di dalam kitab bahwa memang kita akan muncul nama bapak kita di jidat, maka amat sangat fatal anak yang lahir di luar nikah tidak muncul nama bapak di jidatnya. Kasihan gak? Kasihan. Kenapa? Udah dirusak martabatnya oleh orang tuanya sendiri. Maka anaknya tidak mampu menerima nasab dan tidak bisa mencari nasabnya yang jelas. Maka itu di akhirat udah repot banget tuh. Di dunia aja repot. Anak gadis dari kelahiran di luar nikah, kok ternyata ini anak hubungan, maaf ya, dari hasil zina atau ternyata hubungan di luar nikah. Maka sang anak perempuan kelak nikah, bapak biologisnya tidak bisa jadi wali untuk anak perempuannya. Apapun alasannya, gak bisa. Oh tetap bapak biologisnya memaksa dengan alasan, iya dulu itu anak lahir ketika saya belum nikah sama ibunya. Sekarang udah saya nikah, maka saya akan jadi wali untuk anak perempuan saya. Kalau tetap maksa, justru anaknya, anak perempuannya di dalam rumah tangga isinya ngedorong terus, isinya bikin dosa terus. Karena apa? Karena bapak biologisnya maksa kepingin jadi wali untuk anak perempuannya. Terus gimana dong nasibnya anak perempuan yang dari hasil wanita kepingin nikah? Pakainya wali hakim. Itu baru benar. Misalnya pakai wali hakim. Nggak bisa tuh bapak biologisnya. Ini hanya sekedar buat pengertian aja ya Bu ya. Saya bukan untuk menghakimi, enggak. Ini hanya sekedar mudah-mudahan ada ilmu supaya kita orang tua bertanggung jawab kepada anaknya. Udah repot di dunia, di alam kubur yang lain muncul nama bapaknya, dan ternyata si anak yang dari hasil luar nikah tidak bisa muncul nama bapak di jidatnya. Maka kita orang tua memberikan pendidikan yang berkualitas sampai memberi nama anak yang baik terhadap anak, ini kewajiban. Maka fa'ahsinu asma'akum, Anda kalau ngasih nama buat anak mau ambil dari ayat Quran boleh. Tapi dalam kitab Azkarun Nawawi ada nama dari ayat Quran untuk seorang anak yang tidak diperbolehkan karena dibenci oleh Kanjeng Nabi dan dibenci oleh Gusti Allah. Apa itu? Malikal mulki, raja ning raja sing rajane raja semalam jagat raya. Kejadian kakak kelas saya di Alia namanya Malikal Mulki, bocah yang meriang. Baik. Inisiatif guru kami datang ke rumah bapak ibunya Malikal Mulki. Alhamdulillah ketika dikasih pengarahan orang tuanya bijaksana. Karena udah dikasih tahu langsung ke tapil ngurus akte. Barang namanya diganti agak lama sekitar 3 bulan, tapi barang diganti namanya masalah diberkahi dari namanya, Allah merahmati nggak sakit lagi. Alhamdulillah. Ambil dari Quran buat nama seorang anak boleh sah, tapi tanya sama kiai maknanya apa, artinya apa. Dume ambil dari Quran namanya Syaitoni Rojim. Allahu Karim. Syaitoni Rojim artinya setan terkutuk. Coba tuh bocah besok besarnya jadi mubalih kondang. Acara yang keempat adalah Mu'aidah Hasanah yang disampaikan oleh akhinal kiram Al-Ustadz Syaitoni Rojim. Ustadznya belum naik panggung, zamannya ada pada bubar. Ceramah setan. Ambil dari nangdong boleh, dari syair silakan, dari kitab monggo. Tapi tanya sama Pak Kiai, Mak, Siti itu kan nama indah. Tapi banyak orang zaman sekarang punya prinsip lah, nama pasaran. Nah kampung namanya Siti. Yang ditiru nama-nama luar negeri. Tapi ditakoni artinya nggak ngerti. Ada nama kelewat batas, Silsilia Priscilia Sansil Deterjen. Bocah yang ngumbruk. Ibu tahu ngumbruk enggak? Membusa. Yang namanya Silsilia Priscilia Sansil Deterjen. Blubuk. Ada lagi nama kelewat batas,
Disesuaikan nama anak itu dengan nama cuaca. Dumeh anaknya lahir ngepasi udan deres bledek petir ngampar-ngampar. Orang anaknya lahir dikasih nama Tatang Guntur Badai Halilintar. Untung gak ketambahan angin puting beliung sama tornado itu. Allahu Karim. Ada lagi nama anak zaman sekarang, nama singkatan dari perpaduan nama ayah sama nama ibunya. Di dalam Islam boleh? Boleh, sah. Kalau disingkat punya makna yang bagus. Saya ulang. Ini nama anak singkatan perpaduan dari nama ayah sama nama ibunya boleh, asal kalau disingkat mengandung makna. Contoh begini, ibunya Aminah, bapaknya Paimin, anaknya jadi Amin. Boleh, bagus. Contoh lagi, bapaknya Dedi, emaknya Novi, jadi anaknya Devi. Berarti Devi diambil dari bahasa Sanskerta, Devi itu Dewi, wawadon sing sae. Ya boleh lah. Tapi kan kasihan kalau disingkat-singkat dipadu-padukan. Contoh ya, bapaknya Basuki, emaknya Kokom, kan anaknya Basko. Basuki artinya bagus tuh. Kokom, Komariah artinya bulan. Tapi kan disingkat jadi Basko. Kasian juga yang emaknya Rani, bapaknya Tatang, kan anaknya jadi Ratang. Udah itu pas rantang besanan nama Basko, anaknya jadi Gelabah. Menurut Kanjeng Nabi, nama yang terbaik untuk anak adalah diambil dari sifat-sifatnya Nabi. Sidik, amanah, fatonah, dan seterusnya. Mau ambil dari kitab, tanya dulu sama kiai. Nah, kalau kami alumni santri biasanya kalau udah punya anak, contoh nih, saya udah punya suami, umpama nggak usah tanya kapan. Kalau bapak tanya masalah kapan, itu kayak begini, akan datang suatu masa yang namanya akhir zaman, namanya kiamat. Bapak tanya kapan? Itu sama kayak tanya jodoh nikahnya kapan. Kalau si bapak bikin sakit hati banget, udahlah saya pindah ke sini aja. Itu mancing-mancing terus. Kalau alumni di pesantren biasanya gini, kalau udah nikah, dapat jodoh, kemudian punya anak, anaknya langsung dibawa soan dalam kiai, langsung bilang, Kiai ini tabarukan ala barokah, saya alhamdulillah udah punya istri dan anak saya lahir hari ini, dina ini, maka saya minta diberkahi nama dari Pak Kiai, mohon ijazahnya. Biasanya begitu. Kalau kiai ditirakatin dulu, mau ngasih nama anak aja kudu dikuasani dulu supaya apa? Diberkahi oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Tadi lagi cerita apa langsung ngebahas malah masalah apa tadi? Baskom, Basuki karo Kokom. Oh iya, gara-garanya awer ya Allah. Saya suka nyawer santri. Tadi jenengan juga ngiringin Ustaz Zaki. Bisa wernya? Kayak begitu orangnya. Untung udah pulang. Gak apa-apa. Kalau saya gimana lalai, udah kebiasaan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lagi cerita, oh iya gara-gara ada budak nangis. Udah tidur bu, jangan keras-keras. Udah tidur bocah. Disolawatin, Masya Allah. Yang kalau anak kecil tidur gak apa-apa, ini jangan tidur bu. Udah diundangin mumpuni jauh-jauh dari Cilacap ke sini, ditinggal tidur kan bahaya. Gedang klutuk kodonge sengkle, wong ngantuk bibirna. Gedang klutuk dipangan ular, wong ngantuk mangap karo.
bisa sesak nafas. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim. Nah, lagi cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bawa kampak ngancurin patung-patungnya Raja Namrud. Raja Namrud nggak terima. Ternyata dicarilah Nabi Ibrahim lagi umpetan, ketemunya di Pasir Jaya. Tapi pasirnya pasir Padang Jaya. Padang pasir sono. Ya Allah, bunuhlah anu pacamat udah pulang. Tapi Pak Lurah masih di sini. Iya ya nggak apa-apa. Bu Lurah malah kaget. Oh. Saya bilang Pak Camat udah pulang tapi Pak Lurah masih di sini. Bu Lurah jawab oh. Saking senangnya ngaji sampai lupa sama suaminya. Mohon maaf ya Pak Lurah. Bu Lurah begitu suka bercanda. Sallu ala Nabi Muhammad. Dihancurkan patung-patung berhala sehingga ternyata Nabi Ibrahim setelah diseret dibawa oleh prajuritnya Raja Namrud langsung disidang. Ibrahim, lihat patung-patung saya hancur berantakan, mesti iki polamu. Bukan Raja. Kalau ngomong hati-hati. Ngomong tanpa bukti, nuduh tanpa bukti namanya fitnah. Ini bukan kelakuan saya. Ini patung-patung yang kecil hancur, bukan kelakuan saya. Tuh lihat patung yang gede banget malah kalungan kampak. Waduh, jangan-jangan ya Raja, itu patung yang paling besar tadi habis ngamuk Dean. Itu bahasa Cilacapnya keluar Dean. Jangan itu kali Bu, habis ngamuk kali. Tapi kan lebih mantep Dean. Jangan-jangan patung yang paling besar habis ngamuk dia. Dan ternyata Raja Namrud marah, jengkel. Dia bilang, ya nggak mungkin ada patung bisa ngamuk. Coba ditanya dulu Raja, ya nggak mungkin bisa ngomong orang patung. Nah itu ngerti. Patung aja ngomong gak kuasa, apalagi malah dijaluki rezeki, malah disembah. Kan saya udah bilang, kita nyembah sama Gusti Allah, jangan nama patung. Raja Namrud makin jengkel. Akhirnya langsung utus prajuritnya supaya bikin api unggun di tengah lapangan, yang ternyata api unggunnya saking besarnya api sampai mulade. What is mulade? Bahasa Indonesia berkobar. Cara Cilacap mulade. Cara pasir Padang cara pasir Jaya disebut apa? Gimana? Berkobar. Mulat. Kurang gede. Prajuritnya Raja Namrud itu mendekat sampai jarak 5 meter aja nggak kuat. Mulade. Ini pakai olah bro. Mulade. Saking gedenya tuh api, saking gedenya sampai prajuritnya Raja Namrud itu nggak kuat. Mau nyemplungin Nabi Ibrahim, akhirnya bikin ketapel. What is a ketapel? Gimana? Pelintang. Orang Jawa nih ngomong pelintang nih. Sundanya naon? Bandring. Ojo di bandring. Cara sini orang Sunda nyebutnya bandring. Cilacap nyebutnya pelintang. Nih kudu hati-hati lo ngucap pelintang. Harus cepat. Kalau telat sekata aja udah beda makna. Nah berarti kita kudu belajar sama orang Bali. Bali. Di Bali manggil bapak-bapak itu dengan ungkapan beli. Kudu cepet ngucapnya beli. Bukan beli. Tulisannya mak B langsung L terus I. Beli. Sama kayak ngucap pelintang. Kudu cepet Pak. Tulisannya P langsung L terus I. Beli. Jangan sampai telat.
Kenapa saya ngomong begini? Supaya bahasa Cilacap gak dipeleset-pelesetin. Blindreng, bindreng, banding. Setelah prajuritnya prajuritnya Raja Namrud bikin bandring. Saya sampai Cilacap nanti pulang ditanya sama bapak saya, mumpuni dari ngaji dari Tangerang dapat apa? Oh jadi bandring. Bandring. Setelah bikin bandring, Nabi Ibrahim ditaruh di tengah, mau di uncal ke, mau dibalangkan. Lempar kan begini, berarti nggak pakai bandring dong. Dijepatkan. Lontarkan. Aduh makasih ya. Lalu nanti gampang bloknya saya bagi dua. Ya sampai ngambloknya seisinya. Ya kalau anaknya ikut tidur Pak, sambil dipegangin, jangan ngokin saya mulu Pak. Kasihan si bapak lo tega bener. Anaknya cuma dilepatin aja. Bapaknya udah fokus ngokin udah sambil di-zoom pas gigi rongos. Si bapak melompat. Setelah Nabi Ibrahim ditaruh di tengah, dilontarkan. Ternyata sebelum dilontarkan, semua hewan yang melihat Nabi Ibrahim mau dibakar nangis seketika. Semua hewan pada nang kecuali cicak. Cicak malah gak nangis. Pada sengaja niupin api, biar apinya boleh mulat tambah gede. Memang gak ada pengaruh. Bentar saya tanya, Bu, Assalamualaikum. Ibu pernah lihat ada cicak niup enggak? Sama saya. Cuma mari kita bayangin bareng-bareng. Cicak niup gak mungkin ada pengaruh supaya api tambah gede, gak ada pengaruh. Tapi yang lain pada nangis melihat Nabi Ibrahim mau dibakar. Tapi kok malah cicak ketawa-tawa bahkan niup api. Kan sengaja dia nyolok mata melek. Dia bikin sakit hati yang lain. Maka ternyata di antara hewan-hewan yang nangis kecuali cicak, ada hewan yang sambil geleweran elu kepingin nulung Nabi Ibrahim. Siapa dia? Manuk emprit, burung emprit. Bahasa Sundanya naon piit nak. Manuk piit. Cincang keling manuk piit. Itu bukan manuk piit ya. Berarti salah judul. Manuk piit kepingin nulung Nabi Ibrahim. Dia mabur ke tengah danau, terbang, dia nyedot air dengan cara diminum, disimpanlah di paruh, di telingnya, di paruhnya. Setelah disimpan airnya di paruh, manuk piit ini terbang lagi ke tengah kobaran api, disiramkan oleh manuk piit. Cerit. Masa biur, ya masa sor. Kalau biur, sor kan minimal air saember. Nah kan manuk piit cuma sejempol kaki Pak Haji. Enggak usah ditekuk, udah selonjor aja Pak Haji. Tersinggungan banget. Saya nggak nyinggung Pak Haji, udah diselonjorin lagi nggak apa-apa itu Pak. Ini kan lepasin lagi contoh. Gak apa-apa, namanya kesepuan lu. Yang namanya orang ngaji digoda setan. Setan yang menggoda orang ngaji sengaja. Dia yang pertama, setan itu nyebar tepung terigu. Itulah kenapa kalau ngaji apalagi rukiman, ya Allah, ini telapukan mata. Kelopak mati itu rasa kayak beratnya 5 kilo. Cepet banget ini mata kebunnya merem. Itu karena memang setan yang menggoda orang ngaji sengaja nyebar tepung. Udah nyebar tepung dan sengaja setan itu nyebar
paku di tempat duduknya sampean. Itulah kenapa kalau orang ngaji itu nangkepinnya cepat selesai. Sing ditekuk, sing selonjor, sing rumah, sing dibubuk-bubuk, dari kubur ngarep. Apa aneh, gak ada gulanya jadi gerumut semut. Yang berdiri katanya semutan. Itu gara-gara setannya nyebar paku. Maka kenapa orang ngaji diniatkan ikhlas biar gak kegoda setan. Insya manuk piiknya kan cuma sejempol kakinya Pak Haji, berarti kan paruhnya cuma sejentik segarinya ibu, berarti kan punya cerit apa ceret, ceret apa cerut. Kalau cerut nanti jadi manuk emprut. Kalau ceret jadi manuk emprut, berarti paling pas kan cerit manuk iik. Cerit disiramin ke hati, ambil air lagi dari danau, siramkan lagi ke hati. Cerit, pokoknya cerat-cerit terus bu. Jangan aja ketawa bu. Cicak lebih kemekalan. Kemekalan itu sampai terbahak-bahak. Cuma ketawanan jenengan ketawa takjub. Ada hewannya Allah kok cerdas. Tapi ketawanya si cicak dia ketawa menghina. Walau piik mikir. Telihmu sepira begini boleh mula kayak apa? Itu sampean cerat-cerit sampai hari kiamat pun gak mungkin bakal sidang itu matinya apinya mati. Maka udah sini duduk aja sebelah saya, kita nonton bareng-bareng. Ibrahim akan gesang merumpang jadi arang. Begitu kata si cicak. Akhirnya cicak bilang begitu, pikir jawab, cicak, saya tahu, saya mikir, saya ngukur, ada hari kiamat pun betul katamu, gak mungkin ini api bakal mati oleh saya. Tapi saat ceritaan banyakku, kalau di akhirat kagak saksi, saya ngebela siapa dan saya ngedukung siapa, dan saya di pihak yang bagaimana, Allah paham. Begitu kata si Pi'i. Tapi ternyata Nabi Ibrahim tetap dilontarkan ke tengah kobaran api. Atas nama kuat iman takwanya Nabi Ibrahim sama sekali tidak ada yang luka. Dan saya ambil kesimpulan, perahu Anda disimbolkan sambil ngantuk, sambil langup, ambil ditekuk muri, tekuk ngarep, selonjor bubut, nanti senakan tek barangnya. Ibu ini lagi nyedot minum, udah habis masih dilihatin aja, sebut lagi. Udah tahu habis, masih disebut, dilihatin lagi sebut. Ibu lagi ngomongin lagi gak kerasa itu. Gila kuning. Walaupun sampai seneknya habis, kurang pula. Tapi hadir Anda di sini saat ceritaan manuk piik. Kelak di akhirat itu tenda yang didudukin sampean buat saksi. Ikhlasnya panjenengan bahasa Cilacap bucal tempo. Anda ngebuang waktu yang tadinya harusnya buat istirahat jam segini kan udah makan tidur. Betul? Harusnya panjang di rumah tapi ramu di sini untuk maulid Rasul. Ninggalakan omai, ninggalakan TV, ninggalakan kasur, ninggalakan bantal gulingnya, ninggalakan HP, ninggalakan TV, ninggalakan remote, ninggalakan anune. Danu itu kan banyak bu. Kalau disebutin semua serumah panjang nggak selesai sampai subuh. Anda rawuh di sini, baju panjenengan yang dipakai, mic saya yang saya pegang, bahkan panggung ini, lampu ini buat saksi di akhirat. Anda ngebela siapa, Anda ngedukung siapa, dan di Islam yang bagaimana, Allah paham. Yang terpenting jangan jadi cicak. Jangan jadi cicak itu sifatnya jelek banget. Bilang begini cicak, Bu, besok kalau ada pengajian yang mumpuni di Masjid Al-Islah, gak usah ikut patungan. Emang kenapa Pak? Saya dengar ya, yang patungan paling banyak itu Lurah Padang Jaya. Ingatnya malah Padang Pasir. Saya dengar ya, yang ngasih patungan paling gede itu Lurah Pasir Jaya. Betulan gak?
Jadi ya sampai gede-gedenya patungan 100.000 nggak mungkin bakal kelihatan, Bu. Yang kelihatan cuma Lurah Pasir Jaya. Berarti kamu nggak usah ikut patungan. Iya ya. Itu sifatnya Cicak begitu. Dia jelek tapi nggak mau jelek sorangan. Yang ngajak yang lain supaya ikut jelek. Nyebelin nggak? Nyebelin nggak? Maka ternyata sampai Cicak pun doanya jelek. Cicak itu punya sifat ikut patungan enggak, ikut hadir pengajian enggak, ikut merewangi enggak, tapi ngomongnya jelek. Ya Allah, besok pengajian mau bunyi moga-moga udah sih deras banget ya Allah. Yang lain doa supaya terang gak hujan biar zamannya banyak. Sampai Pak Kiai aja berusaha ikhtiar, zikir nggak selesai-selesai. Sampai sekarang ada juga yang ngebuang sampah di genteng, Bu. Sampahnya sahabat tadi itu. Ikhtiar katanya supaya nggak hujan. Lah kok cecek doa. Ya Allah, moga-moga besok pengajian yang terus banget ya Allah. Emang nggak dikabul? Seperti Cicak niup api kan nggak ada pengaruh, Bu. Walaupun malam hari ini nggak hujan, tapi Cicak sampai doa supaya hari ini hujan gede, maka dia sengaja nyolok mata melek. Maka sifatnya Cicak salah satunya al-bukhlu minal al-dunia. Saya ulang, salah satu sifatnya Cicak al-bukhlu minal al-dunia. Wong sugih tapi pelit. Pelit cara sini apa? Medit. Bahasa Sundanya meregehes. Korek bin buntut kasihan. Pelit medit korek bakil meditil putri jantir kayupil kudanil. Tuh pelit. Maaf, Bu kepala desa, buku. Di sini yang punya buku ya. Bu Lurah mau izinkan Bapak udah pulang, Bu, Ibu tinggal. Oh tenang. Saya mau tanya ya Bu Lurah, di sini di Pasir Jaya penduduknya atau jiwa pemilihnya sampai berapa ribu Bu Lurah? 20.000 penduduknya, tapi jiwa pemilih besok lagi nggak apa-apa. Penduduknya 20.000 di desa Pasir Jaya. Dari 20.000 orang ternyata yang pelit mau 8.500. Islam gak mungkin berkembang di satu daerah yang banyak orang pelitnya. Bahkan desa tidak mungkin maju jikalau terdapat banyak orang koreknya. Pelit bahasa kita al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adatil hayawaniyah. Bentar, sebelum lanjut. Ini yakin kan ngajinya jam 1 subuh? Iya loh, jenengan yang perjanjian tadi loh. Betul nih ngajinya jam 1 subuh. Saya kata nama yang di seberang sungai di sana ya Bu. Assalamualaikum. Ibu kalau ngaji sampai jam 1 subuh kuat nggak? Kuat? Ya Allah. Sebelah kiri ibu-ibunya nih. Assalamualaikum. Ngaji sampai jam 1 subuh ibunya kuat? Bapaknya sanggup? Bapak sanggup, ibu kuat, kurang melu-melu. Nggak ikutan saya. Nafsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak dalam suatu Allahumma. Al-bukhlu mahlul sifatil insaniyah. Definisi pelit adalah membuang sifat dasar manusia wa isbatu adatil hayawaniyah, dan menggantikan sifat manusia digantikan dengan sifat hewan. Manusia kita lahir dalam dunia punya sifat dasar loman, senang bahasa Sundanya apa ya? Ngasih merek masihan merek kakak. Kalau merek kasar, kalau pantesan ada bahasa
bara bere itu lagu dari sini. Bara bere dia boleh mau senang ngasih bere. Kalau ngasihnya merek utawi masihan, orang yang ngasih sukanya berehan. Bara bere oh jebule lagunya sekang enak. Merek, kita manusia lahir punya sifat masihan, Bu. Bukti nyata, ibu lagi kondangan, ternyata makanannya prasmanan. Ibu ngantri di depan, di belakang ada yang juga ngantri. Pasti ibu bilang, hapunten ya, saya duluan. Begitu ucapnya. Walaupun gak keucap, ada ngantri di depan, yang di belakang ada ngantri. Kok ada rasa di hati gak enak? Nah, gak enak itulah berasal dari sifat karena suka masihan. Apalagi ibu-ibu jamiah ini, kondangan prasmanan bareng-bareng, dan ternyata pasti saling menawarkan. Bu, mangga jenengan dulu, tuang heula, mangga, sok. Enggak lah, orang jenengan ketua jamiahnya, mangga jenengan dulu, ya enggak, orang jenengan bulurannya, mangga jenengan dulu, terus gitu. Itu sifat dasar manusia karena suka masihan jadi nggak enakan. Tapi tidak dilakukan oleh orang pelit, orang korek. Orang pelit gak punya jiwa begitu karena dia telah menghilangkan sifatnya, yaitu sifat dasar manusia, digantikan dengan sifat hewan. Hewan punya sifat pelit. Bukti nyata pagi-pagi ibu ngasih beras sama ayam, mak pure segegem. Mesti pada pating terotol, pada pating kerubut. Gak ada tuh ayam yang bilang mangga jenengan duluan. Gak ada. Maka jangan anggap sepele, jangan anggap remeh sifat pelit, dan jangan sampai memelihara korek. Karena sifat korek dia punya sifat licik plus picik. Boro-boro dia masihan, kepingannya malah untung. Boro-boro masih, boro-boro ngawehi, boro-boro aweh, kepinginnya bakti. Tetangganya lagi panen timun. Timun orang Tangerang nyebutnya apa? Tetangga lagi panen bonteng. Di Tangerang bonteng sekilo harganya berapa? Kakak? Goceng berapa tuh bahasa gaul-gaul? Ibu ya, kalau di Cilacap gak ada bahasa goceng. 5.000. Pernah 5.000. 5.000 tok ini. Anu Pak Jenggot. 5.000 di sini goceng. Bonteng sekilo harganya goceng. Ternyata tetangga lagi panen bonteng jam 5 subuh. Si pelit beli bonteng jam 5 subuh. Bawa duit 100.000 rupiah selembar, cuman mau beli bonteng sekilo. Saya ulang. Bonteng sekilo 5.000 goceng. Tetangga panen bonteng jam 5 subuh, dia belinya ke bakul bonteng jam 5 subuh. Bawa duit 100.000 selembar, cuma mau beli bonteng sekilo. Apa tujuannya? Supaya nggak ada kembalian. Tuh politiknya wong korek begitu. Gak sampai situ, dia masih ngomong lagi di tempatnya bakul bonteng. Ya Allah, itu bonteng yang BS-an banyak banget. Ibu tahu bonteng BS-an gak? Gak lulus sortir, yang bungkakan cendet-cendet kena ular. Iya, yang melengkung-melengkung kecil-kecil, BS-an ya kan? Ya Allah, itu bonteng yang BS-an banyak banget gak dijual. Hah? Ini gak payu dijual, Bu, gak laku. Lagi yang lenceng-lenceng waras beli bonteng sekilo 5.000. Masih BS-an pun dijual. Ini gak dijual, ibu mau? Tidak apa-apa, itu dibungkus. Pulang baliknya bawa bonteng BS 4 kilo dewek. Beli bonteng waras lenceng cuman sekilo, duitnya 100.000 selembar, belum ada kembalian. Nah, akhirnya bakul bonteng ngucap, Bu masih pagi, belum ada kembaliannya, dibawa dulu nggak apa-apa duitnya. Besok ketemu di Sarutan cuma sama tetangga deket ini. Besok ke situ lagi niatnya baik, mau nyarutang duit bonteng, tapi nggak duit atusan yang mungkin maning.
Kalau memang niatnya nyarutan, kan kudunya ditukerin dulu, Pak. Cuman gocek. Gak duit atusan ibu gimana salah lembar, terus aja begitu Pak 3 bulan. Akhirnya bakul bonteng bilang, anu Bu, ketemu di kondangan. Lama banget gak ketemu ya. Itu bonteng yang dulu gak usah dibayar. Apa-apa, cuman goceng. Saya juga ikhlas kok Bu, insya Allah buat tambah seduluran. Gak apa-apa, cuma sama tetangga dewek iki. Finish tujuannya orang korek. Begitu licik. Nah, dari situ aja. Jangan seperti ini namanya sifat korek. Rentenir, tukang rolas duit, tukang manak duit berawal dari sifat pelit. Karena ternyata jiwa rentenir sama kayak orang pelit, boro-boro nulung tapi kepingnya untung. Tetangga nembung utang 10, nerimanya 9, nyarutangnya 15. Jiwanya orang rentenir sama kayak orang pelit. Maka jangan sampai punya sifat pelit, karena salah satu orang yang kena azab bentuk saking asale Gusti Allah, al-bukhlu minal aghniya, wong sugih tapi korek. Na'udzubillahi min. Ngomongnya jam berapa? Jam berapa? Jam 11. Gimana ceritanya orang naik jam setengah 11? Udah cerita panjang lebar mana bandring bareng jam 11 bae. Jam berapa? Jam 12 lewat. Ya Allah. Ya sampai jam 1 nggak apa-apa Bu, cuma begini saya kasih nama panitia. Naiknya jam 11, turunnya jam 1. Saya nggak bisa membayangkan tuh amplopnya panjangnya kayak apa. Itu saya kasih nama panitianya. Malah dari sini besok pagi saya masih di Karawang Bu. Karawang macet banget. Kemarin aja saya ngaji di Serang ketabrak macet. Jadi saya dibilang sama panitia sebenarnya awalnya itu saya naiknya jatah jam 10 sebenarnya. Tapi karena panjang acaranya dan ya saya terima nasib lah begini Bu. Di mana-mana begitu, kalau mau baliknya ada banyak pasti saya paling akhir. Saya bilang saya kepingin awal lah sekali-kali, nggak boleh, saya juga nggak tahu kenapa. Gimana? Ya alhamdulillah beginilah resikonya jadi wong ayu. Ini dalam rangka ngedem-ngedemin hati sendiri Bu. Bentar, ini ada titipan amanah, mohon izin ya sebentar aja Bu. Cuma paling 2 menit juga nggak ada. Assalamualaikum mumpuni. Kayak surat cinta. Waalaikumsalam. Saking paguyupan bawor ketewar numpak motor Bandung jedor. Bawor Banyumasan wong rantau. Oh, ada singkatan Banyumasan wong rantau. Salam saking wong Apap Tangerang Raya. Ajak lalen hadiri tablik akbar ulang tahun Bawor tanggal 3 Desember 2022 bersama wong paling cantik sekabupaten Cilacap. Ini gayanya. Tulisannya begitu, cuma kebablasan ngebaca. Mumpuni handai dengan saya sendiri Bu, tanggal 3 Desember 2022, sebulan deui. Alhamdulillah di perumahan Griyayasa Pasir Gadung Cikupa, tetangga kelurahan berarti. Ya Allah laris banget mumpuni. Ustadz Jaki aja di Kalimantan kalau ada yang ngundang. Saya nggak mau diundang malah diundang dulu. Oh ya sebenarnya kalau diundang ya tapi kalau terlalu dekat kan harus mikir lagi saya. Wong yang rawu mesti orang ini nggak ini. Di perumahan Griyayasa Pasir Gadung Cikupa, sebelah mana tuh? Sebelah sana. Yalah ibu udah ngantuk, tangannya udah megah ngacung. Saya tanya itu anu Pasir Gadung sebelah sana. Kan udah jam 12 lewat. Ini tangan udah nggak mau gerak. Saya tanya anu Pasir Gadung sebelah mana?
Ngaji udah kayak sama tetangga sendiri. Kalau ibu-ibu ditanya sama anaknya kan gitu, HP-nya mana bu? Begini model kamu diterusin sama jam 1 subuh. Orang tangan ngacung aja udah mau gerak. Alhamdulillah. Dan besok di tanggal 3 Desember 2022 kalau mau hadir silakan ketemu saya lagi ya kawan. Maka ngapunten sangat, ini ngajinya udah lama berarti dari mulai jam 11 ini jam 12 lebih seperempat. Ya Allah, harusnya ada yang ngingetin saya dilutik ya apa diduil gitu supaya ngajinya nggak terlalu lama. Gimana? Iya sampai pulangnya deket lah saya. Besok aja ke Karawang, dari Karawang pindah ke Bekasi, balik lagi saya bu. Tiap hari hidupnya begitu, alhamdulillah cair. Gimana ceritanya sih ceramah bapaknya yang hitungin amplop. Moga-moga buat bekal sanu ibadah. Amin Allahumma. Ini kami Majelis Taklim Al-Islah, DKM Al-Islah dan warga masyarakat perumahan Bukit Tiara. Tepuk tangan dulu dong buat panitia yang setelah berjuang luar biasa. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, usaha yang manfaat yang barokah, keluarga mawaddah warahmah sakinah. Desa kita dijauhkan dari wabah musibah, masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, penggasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Saya belum mampu untuk memimpin doa, maka saya harap 2-3 menit saja kita akan mengaminkan doa yang nanti dipimpin langsung oleh Romo Kiai. Jempol Kiai. Saya nggak mampu memimpin doa karena saya belum dapat ijazah dari Kiai kami, maka saya betul-betul belum mampu untuk memimpin doa. Maka saya harap 2-3 menit lagi saya akan tetap duduk di sini. Mari kita mengaminkan doa nanti diambil langsung oleh Bapak Ustadz Sumangga. Dari saya terima kasih Ibu Kepala Desa, Pak Camat kalau belum pulang terima kasih, Pak Kepala Desa juga terima kasih, Pak Sirjaya telah memberikan izin pasal pengajian hari ini. Mudah-mudahan setelah doa panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi di lain majelis. Segala kekurangan kaki akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dimami langsung oleh Pak Ustadz Sumangga. Shallallahu ala Nabi Muhammad.